السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Nabi bertawassul dengan rububiyah Allah. Ingat, tawassul ada yang hak, ada yang batil. Tawassul yang batil adalah tawassul lewat orang-orang soleh yang sudah meninggal. Adapun tawassul kepada orang-orang soleh yang masih hidup, istilah bahasa kita, minta doa, minta didoakan. Ya Rasul, ternak-ternak mati, tanaman-tanaman mengering. Mohon engkau berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Apa ini? Tawassul. Kan dia bisa minta langsung kepada Allah, tapi dia lewat Rasulullah SAW minta doa. Kenapa? Karena Rasul masih hidup. Adapun ketika Rasul sudah wafat, para sahabat tidak ada lagi yang memohon kepada Allah lewat beliau yang sudah wafat. Umar malah bertawasul kepada siapa kemarin? Abbas. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini doa menjelang tidur yang dicontohkan oleh beliau. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui mana yang gaib, mana yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang menghukumi di antara hamba-hambamu yang berselisih. Ihdini lima ukhtulifa fihi minal haq, berikanlah aku hidayah dalam apa yang mereka perselisihkan. Seorang Nabi utusan Allah masih memohon seperti ini, memohon hidayah dari Allah supaya diberi petunjuk yang benar yang mana nih. Beliau tidak mengatakan aku Nabi, aku Rasul, mana mungkin terkena subhat. Tidak, tetap beliau berdoa. Apalagi kita, maka haram bagi kita dan bagi siapapun mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan ketajaman akalnya, mengandalkan daya hafalnya. Haram. Berapa banyak para a'immah yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, salah. Dan salahnya itu salah yang, apa istilah kita, keterlaluan. Ya. Ambil contoh misalnya, ini ulama ahlu sunnah ya, kita nggak bicara tentang bid'ah ya. Kalau ahlu bid'ah udah jelas ya. Ini ahlu sunnah. Ada seorang ulama ahlu sunnah memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang tidak boleh safar itsnain. Itsnain artinya dua kan? Bisa juga hari Senin. Hari itu hari Minggu Ahad, hari Senin Itsnain, hari Selasa As-Sulasa, hari Rabu Arbi'a, sama dengan urutan Ahad,
Senin, Selasa, Arbi'ah, Khamsah, dan seterusnya. Kan gitu, diambil dari situ. Hari Senin itu dari kata Isnain, hari kedua. Hari Selasa itu dari kata As-Sulasa, hari ketiga. Sulasa kan 3. Nah, apa maksud Nabi mengharamkan bersafar Itsnain? Maksudnya jangan berdua. Kan masih ingat sabda Nabi, safar sendiri berarti 1 setan, safar berdua berarti 2 setan, safar bertiga itulah yang betul-betul safar. Nah, diharamkan safar berdua, Itsnain. Nah, si ulama ahlu sunnah ini, saya lupa namanya, mengartikan hari Senin. Tidak boleh safar hari Senin. Dia cari hari lain, Ahad, Selasa, Rabu, Kamis. Tidak boleh hari Senin, kan fatal. Kekeliruan yang sangat fatal, ya kan? Itulah manusia. Setinggi apapun ilmunya, secerdas apapun akalnya, salah ya salah, keliru ya keliru. Hanya seorang manusia di umat ini yang dijaga oleh Allah dari kesalahan. Istilahnya maksum. Hanya satu manusia. Selain satu manusia ini pasti pernah salah dalam bidangnya, gitu ya. Profesor, doktor di bidang ilmu jantung misalnya, dia salah dalam ilmu jantung, ya nggak mustahil. Ahli tafsir, dia salah dalam hal tafsir, ya nggak mustahil. Siapapun tidak mustahil salah dalam hal apapun. Diakhiri dengan kalimat yang menggembirakan kita sekaligus membikin kita khawatir. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Engkau memberi hidayah menuju jalan yang lurus kepada siapapun yang engkau kehendaki. Kita bukan profesor, kita bukan doktor, kita bukan ulama, kita nggak hafal Al-Quran, boro-boro ribuan hadis, tapi kita dikehendaki oleh Allah dapat hidayah ilmu dan faham bahwa ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Mungkinkah? Mungkin. Nah, kita berharap walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi tidak mustahil kita faham. Sementara profesor doktor malah nggak paham dalam 1-2 kasus, ya, bukan dalam semua kasus. Dengan demikian kita nggak boleh takut. Kalau kita memang tahu dalilnya, tahu ayatnya, tahu hadisnya, nggak boleh takut. Mau berhadapan dengan 50 ulama besar, 100 bahkan 1000, gitu ya. Jika antum yakin bahwa puasa Arafah itu harus bertepatan dengan wukuf di Arafah, ya nggak usah ragu. Mau berbeda dengan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, siapapun, nggak usah ragu. Kalau memang yakin, ya tentu antum bukan orang yang pertama. Ya, ada Syekhul Islam, ada Imam Nawawi, ada Ibnu Hajar, gitu. Sudah ratusan tahun yang lalu wafat. Yang masih hidup sekarang nggak ada, misalnya. Kebetulan yang masih hidup sekarang semua meyakini bahwa puasa Arafah itu 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu dihitung dari tanggal 1 hilal negeri masing-masing, misalnya. Sementara antum yakin. Karena antum meyakini mustahil sabda Nabi kepleset, keseliu. Iya kan? Seandainya puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan Arafah, kenapa Nabi nggak bilang puasa 9 Dzulhijjah? Jika Nabi
bicara puasa 9 Dzulhijjah, tukaffiru sanatan madiyatan, menghapus dosa setahun yang lalu, selesai. Orang Nabi bilang puasa 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah kan masing-masing negeri beda, tergantung hilal masing-masing dari tanggal 1. Nabi bilang puasa Arafah. Yukaffiru sanatan madiyatan. Mustahil Nabi berbicara kok keseleo lidah. Ngapain nggak ada hubungannya dengan wukuf Arafah? Kok Nabi namakan puasa Arafah? Ini sebuah contoh bahwa kita harus yakin dengan kebenaran yang kita yakini. Maka istilah Nabi apa? Abdu 'alaiha bin dawajil. Gigitlah dengan gigi geraham. Walaupun beda dengan yang lain. Kemudian selain Jibril, Mikail, Israfil, ya, beliau menyebut malakul maut. Beliau tidak menyebut Israil, wala yusamma Israil, li'annahu lam yasbut 'anil nabi alaihi salatu wassalam anna ismahu hadha. Jangan sebut Israil, karena tidak ada riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyebut nama Israil. Yang disebut oleh Nabi, yang disebut oleh Al-Quran, apa tadi? Malakul maut atau malaikal maut, malakul maut. Beliau bawakan ayatnya surat Al-An'am 61, hatta idza jaa ahadakumul mautu, ketika datang al-maut kepada salah seorang dari kalian. Maksudnya ajal telah sampai, catatan telah tiba. 3 Syawal misalnya. Nah, ini udah 3 Syawal, dia harus mati. Maka tawaffathu rusuluna, dimatikanlah dia oleh utusan kami. Menunjukkan Rasul jamak dari Rasul. Jelas ini bukan Nabi dan Rasul manusia, tapi utusan yang dimaksud adalah malaikat. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak mungkin keliru. Jangankan harinya, jangankan tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya. Mungkin Allah punya satuan yang lebih kecil dari detik. Kalau kita mungkin paling kecil detik ya. Allah memiliki satuan yang lebih kecil dari detik, tidak mungkin terlewat. Pas. Kul yatawaffakum malakul maut. Ini jelas nih. Yang mematikan kalian adalah malakul maut. Yang mencabut nyawa kalian adalah malakul maut. Alladzi wukila bikum, yang ditugaskan untuk kalian. Sementara di Az-Zumar dikatakan Allahu yatawaffal anfusa. Allah lah yang mematikan anfus, nafas, diri manusia. Seolah bertentangan ini. Yang benar yang mana nih? Katanya di sini yang mematikan malaikat maut. Kok di Az-Zumar Allah yang mematikan? Mudah. Menjamaknya mudah sekali, sangat mudah sekali. Bahwa ketentuan dari Allah, perintah dari Allah, catatan dari Allah, adapun yang mencabut nyawa adalah malakul maut. Sesuai dengan perintah Allah, catatan Allah, kehendak Allah. Tidak maju, tidak mundur. Beliau membawakan sedikit kisah. Setelah roh itu dicabut dari jasad, fa inna malakal mauti idza akhrajaha minal badan. Malakal maut itu ketika mencabut nyawa dari badan seseorang,
takunu indahu malaikatun. Di sisi dia ada malaikat lain. Ada malaikat lain. Jadi tidak sendirian. Malaikat maut ketika hendak mencabut nyawa ada yang menyertai. Dan dia membawa dua benda. Malaikat yang kedua ini, yang menyertai ini, membawa dua benda. Apa dan apa? Hanud dan kafan. Kafan dan hanud. Hanud itu olesan, mungkin semacam balsam gitu ya. Olesan. Siapa malaikat yang menyertai malaikat maut ini? Ada dua kemungkinan. Kalau tidak malaikat rahmat, maka malaikat azab. Tergantung yang dicabut itu siapa. Ahlul jannah apa ahlun nar. Muslim apa kafir. Bahagia apa celaka. Ya. Tapi sama-sama membawa kain kafan. Sama-sama membawa hanud. Tapi yang satu kafan dari surga, hanud dari surga. Yang satu lagi kafan dari neraka, hanud dari neraka. Itu bedanya. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Dan yang datang kalau tidak malaikat rahmat, malaikat azab. Kalau tidak malaikat azab, malaikat rahmat. Kalau calon penghuni surga, ya malaikat rahmat. Kalau calon penghuni neraka, ya malaikat azab. Nah, pernah satu ketika dua-duanya datang. Masih ingat ya? Yaitu seseorang yang mati setelah membunuh 199 plus 1. Tumben-tumbenan itu yang datang dua. Akhirnya malaikat rahmat yang menang. Di luar itu satu. In kana ar-rajulu min ahli al-jannati, jika seseorang itu calon penghuni surga, fayakunu ma'ahum hanutum minal jannah, maka dibawakan hanut, olesan dari surga, wa kafanun minal jannah, dan kain kafan dari surga. Ya'khuduna hadhihi ar-ruha at-tayyibah, tidak dibiarkan roh itu keluar dari jasad sekejap mata, langsung disambar, langsung diambil oleh malaikat rahmat ini. Ya, kita malaikat rahmat dulu ya, ini surga dulu. Langsung diolesi dengan hanud dari surga, dimasukkan ke dalam kafan dari surga. Wa yaj'alunaha fi hadzal kafan, setelah berada di dalam kafan itu, wa yas'aduna biha ila Allah, naik, malaikat itu naik membawa ruh at-thayyibah itu. Setiap kali melewati para malaikat yang ada di langit, para malaikat bertanya, ruh siapa ini? Wangi sekali, harum sekali. Dijawab, ruhnya Fulan bin Fulan, disebut nama terbaiknya. Orang biasanya namanya banyak ya, panggilannya banyak. Dipilihkan nama terbaiknya. Langit pertama dibuka, terus ke langit kedua dibuka, langit ketiga dibuka, langit keempat terus. Dan selalu disambut oleh malaikat-malaikat, entah berapa ribu, berapa juta, bertanya, roh siapa ini? Wangi sekali. Hatta takifu baina yadayillah, sampai berada di depan Allah. Betul-betul berada di depan Allah, di hadapan Allah. Thumma yaqul, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat, insyaallah pasti akan kita alami ini ya, nggak lama ya.
Mungkin sebulan lagi, mungkin seminggu lagi, mungkin 2 hari lagi, besok pagi, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jangan pernah menghayal saya masih lama kayaknya, ya. Mungkin ya 15 tahun, 20 tahun, kata siapa? Lihat saudara kita, lihat tetangga kita, lihat teman kita yang belum 50 tahun, bahkan belum 40 tahun, bahkan baru 30-an, bahkan umur 20 tahun. Nggak kehitung. Bagaimana kita merasa aman? Masih 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40, gimana? Dari mana? Betapa bodohnya kalau kita merasa aman. Lalu kita masih malas-malasan sholat, malas-malasan berjamaah, masih bakhil, masih sibuk dengan dunia, lupa akhirat, lupa ibadah. Betapa bodohnya. Bodoh sekali. Summa yaqul, lalu Allah perintahkan kepada para malaikat yang membawa ruh itu, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tulislah kitab catatan hambaku ini, si fulan ini, di illiyin, sebuah tempat yang sangat tinggi, sangat mulia, illiyin. Wa a'iduhu ilal ard. Setelah itu kembalikan dia ke bumi, masukkan kembali ke jasadnya, kan begitu. Kan tidak mungkin jasad itu disiksa habis-habisan oleh mungkar nakir sementara tidak ada ruhnya. Ya nggak akan berasa, percuma. Ruhnya itu kembali ke jasad lagi, tapi setelah jasad itu dikubur. Dan ini gaib. Haram kita mensiasati hal yang gaib. Tidak boleh. Hal yang gaib kita siasati, nggak boleh. Hal yang gaib hanya boleh kita yakini, imani. Nggak boleh kita siasati. Biar nggak ada pertanyaan kubur, ya udah nggak usah dikubur. Haram ini. Kan nggak kembali-kembali, nggak boleh. Ya. Biar setan yang ikut makan itu pada muntah, maka kalau mau makan awal, suapan pertama, pura-pura lupa, jangan baca bismillah. Nah, nanti kan setan-setan pada ikut makan tuh. Udah pertengahan, baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi, muntah itu setan pada. Kan begitu. Kata Nabi kan begitu. Bolehkah seperti itu? Enggak boleh. Kita tidak boleh mensiasati hal yang gaib. Hal yang gaib, sekali lagi, hanya boleh kita yakini, kita imani, kita amalkan sesuai petunjuk Nabi SAW. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri, kecuali yang tidak gaib. Kecuali yang tidak gaib. Seolah Nabi berkhilah, tapi enggak. Apa? Nabi haram memakan harta makanan sedekah, zakat. Sedekah wajib yaitu zakat, sedekah yang tidak wajib, sedekah tatammu, dua-duanya haram dimakan oleh beliau. Nah, ada orang memberikan sedekah kepada Barirah, budaknya Aisyah. Sedekah, nah makanan itu ada di Aisyah. Nabi mau mengambil ikut makan itu. Kata Aisyah, ya Rasul, ini makanan sedekah buat Barirah. Apa kata Nabi? Mereka kepada Barirah sedekah, Barirah kepadaku hadiah. Ini seolah mensiasati dalil. Ini tidak gaib, ini boleh. Dan siapapun ketika memberikan sesuatu kepada Nabi, pasti niatnya hadiah. Gak ada niat sedekah, zakat. Mereka sudah pada tahu kan. Kalau betul-betul zakat, zakat wajib, ya tidak boleh. Kalau sedekah yang tidak wajib, sedekah tatawwu, ya niatkan hadiah.
hadiah halal, sedekah haram bagi beliau. Itu kan tidak gaib. Adapun hal yang gaib tidak boleh kita siasati. Fatarji'ur ruhu ilal jasadi, maka kembalilah roh ke jasadnya, min ajlil ikhtibar, untuk diuji, untuk ditanya. Ada berapa pertanyaan? 3. Di luar yang 3 ini kesampingkan dulu, ya. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Enggak ada pertanyaan siapa presidenmu. Dulu milih siapa? Dulu nyoblos yang mana? Enggak ada. Hari ini kaum muslimin sering dibodoh-bodohi oleh sebagian kaum hizbin, harakiyin. Kita akan ditanya, kita milih siapa, kita akan ditanya. Kata siapa? Nggak akan ditanya. Nggak milih juga nggak akan ditanya, ya. Ini yang akan ditanya. Nah, karena ini yang akan ditanya, kita harus tahu betul siapa Rob kita. Kita harus tahu betul agama kita itu seperti apa. Berapa banyak di antara kita yang tidak tahu agama kita. Dikiranya Maulid Nabi itu bagian dari agama kita. Dikiranya peringatan Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru Islam, salawat nariyah, usolli, nawaitu, tahlilan, bagian dari syariat agama kita. Mereka nggak tahu kan, bahwa itu bukan bagian dari agama kita. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan agama. Dihubung-hubungkan, dimasuk-masukkan. Kemudian waman nabiyuka, nabimu siapa? Kita harus tahu siapa beliau itu. Tidak sekedar nama Muhammad SAW, titik, tidak. Beliau adalah yang apabila solat kita beda dengan solat beliau, tertolak solat kita. Yang apabila zikir kita, wirid kita beda dengan cara beliau, tertolak zikir kita. Yang solawat kita berbeda dengan solawat beliau, tertolak solawat kita. Dan begitu seterusnya. Itulah beliau. Bukan sekedar nama Muhammad SAW. Semua orang tahu. Ahlul bid'ah tahu. Tapi ahlul bid'ah tidak tahu bahwa haram bagi kita menyelisihi beliau dalam salat, dalam wudu, dalam tayamum, dalam tawaf, dalam sa'i. Nah, ini yang calon ahlul jannah. Bahagia. Sekarang yang calon penduduk neraka. Wa in kana al-mayyitu ghayra mu'minin, waliyadu billah. Adapun jika mayitnya itu bukan seorang yang beriman, pasti masuk neraka, kekal. Wa innahu yanzilu malaikatum ma'ahum kafanum minan nar wa halutum minan nar. Maka malaikat-malaikat, jelas bukan malaikat rahmat, tapi malaikat adab, dia membawa kafan dari neraka, membawa hanut olesan dari neraka. Ya'khuduna ruha, diambilnya roh itu, wa yaj'alunaha fi hadzal kafan, kemudian diolesi dengan hanut dari neraka, dimasukkan ke kafan dari neraka. Thumma yas'aduna biha ila sama, lalu dibawa ke atas, dibawa ke langit. Malaikat-malaikat yang dilewati, mereka bertanya, ini roh siapa? Busuk sekali, baunya busuk sekali. Dijawab, Fulan bin Fulan. Diambilkan nama terburuknya. Nama banyak tadi, panggilan banyak tadi, dipilihkan oleh malaikat nama yang paling buruk yang mana? Seperti Firaun, kan dia punya nama lain.
Dan Fir'aun itu kan bukan nama asli dia, ya. Nama terburuknya insya Allah Fir'aun, ya. Yang insya Allah seluruh kaum muslimin tahu siapa Fir'aun. Seluruh kaum muslimin tidak ada yang terkena subhat nama Fir'aun, insya Allah. Kalau kafir mungkin, ya. Kalau iblis, ya, Yahudi, Nasrani, Muslim, ya mungkin Buddha, Hindu tahu iblis itu nama buruk, gitu. Kalau Fir'aun mungkin hanya kaum muslimin, atau mungkin Yahudi, Nasrani lah, ya. Hampir-hampir kita tidak dengar siapa namanya Fir'aun, ya. Hampir-hampir kita kena subhat, gitu. Beda dengan nama-nama lain, padahal itu buruk, ya. Seperti, maksudnya tokoh yang buruk gitu, ya. Dulu pernah ada nama seperti itu dan dia buruk, sesat, syirik, ahlul bidah. Ibnu Arabi misalnya, Ibnu Rushd misalnya, Ibnu Sina misalnya. Mereka tidak tahu, ya. Dikiranya nama-nama itu nama baik. Adapun Fir'aun, apalagi iblis, hampir seluruh manusia tidak terkena subhat nama itu, ya. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha. Setelah dijawab bahwa ini adalah roh fulan bin fulan, lalu malaikat pembawa roh ini minta izin untuk dibukakan pintu. Tidak diberi izin, tidak dibuka, jadi nggak bisa. Boro-boro kedua, ketiga, sampai di hadapan Allah, nggak. Menembus langit pertama saja tidak dibukakan. Lalu fatutrahu ilal ard, dibantingkan ke bawah, dibantingkan ke bumi. Kayak apa rasanya, ya? Itulah yang Allah firmankan, wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama', dia seperti orang yang dibantingkan dari langit. Keadaan sesungguhnya adalah ketika orang yang musyrik ini mati, betul-betul rohnya itu dibantingkan. Summa yaqulullah, lalu Allah perintahkan kepada mereka, uktubu kitaba abdi fi sijjin. Kalau tadi roh orang calon penghuni surga di mana tadi? Illiyin. Kalau ini sijjin. Sijjin. Inilah keadaan roh, inilah keadaan manusia beberapa detik, beberapa menit, mungkin beberapa jam setelah dia mati. Sudah nampak di situ. Bahkan sebelum dicabut, dia sudah tahu, ya. Ketika sampai di kerongkongan, indal gorgoroh, dia tahu. Adapun mungkin masih di dengkul, masih di paha, masih di perut, masih di dada, dia belum tahu. Mungkin dia masih berharap sembuh, mungkin dia masih memikirkan dunia, mungkin dia masih ngomong begini, begitu. Adapun sudah gorgoroh, dia sudah tidak bisa bicara lagi, dia sudah tidak memikirkan dunia lagi, dia sudah tahu dengan yakin bahwa sebentar lagi mati. Yang satu ini tidak disebutkan di sini, ya. Ini kan disebutkan kan setelah dicabut. Yang satu berharap, ya Allah segerakan, ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Yang satu ketakutan, nggak mau bertemu dengan Allah. Itu berlaku sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laqad tala syauqul abrari ila liqaihim. Orang-orang baik itu rindu, kangen, ingin bertemu dengan Allah.
maka Allah pun rindu ingin bertemu dengan dia. Sebaliknya, orang yang tidak mau bertemu dengan Allah, Allah pun gak sudi ketemu dengan dia. Kan seolah ada subhat di sini. Lah, ketemu dengan Allah berarti mati. Masuk kita nyari mati, pengen mati? Bukankah kita tidak boleh minta mati? Nah, jawabnya itu. Jawabnya itu. Beda antara kita sekarang ini sedang segar bugar dengan ketika Goro-Goro. Dalil yang mengatakan jangan kalian minta mati itu sekarang ini. Ketika kita segar bugar seperti ini, lalu tiba-tiba minta mati karena putus asa, karena di PHK, karena utang numpuk misalnya, nggak boleh. Dengan berbagai macam alasan seperti itu tidak boleh. Lalu kapan kita disuruh rindu ingin bertemu dengan Allah, ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah? Ketemu dengan Allah pasti mati. Nggak mungkin ketemu dengan Allah hidup. Maka waktu itu kita bahas, sholat itu tidak benar kalau ketemu dengan Allah. Sholat itu apa? Masih ingat? Berbisik. Sholat itu berbisik dengan Allah, bukan ketemu Allah. Ketemu Allah mati. Ya. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.